Salam sejahtera untuk kita semua. Allah baik di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita berterima kasih kepadanya oleh karena kebaikannya ini sehingga kita boleh dilindungi, diberkati sepanjang 1 minggu lagi di dalam setiap aktivitas pekerjaan kita, atau apa saja yang kita telah lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bertemu kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan kita sudah memasuki pelajaran yang baru dengan tema mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran yang pertama ialah bagian dari keluarga Allah. Itulah sebabnya untuk beberapa waktu ini mari kita mengulangi kembali pelajaran sekolah Sabat yang kita telah pelajari 1 minggu ini, sehingga kita akan terus dikuatkan, iman kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ayat tema kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang patut untuk kita renungkan bersama terkait dengan pelajaran kita sepanjang minggu ini. Yang pertama adalah, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Selanjutnya ialah, bukankah satu Allah menciptakan kita? Dan oleh karena kita diciptakan oleh Allah, kita berbagi asal yang sama dan Bapa yang sama. Apakah itu menjadikan kita bagian dari keluarga Allah? Ataukah ada hal-hal lainnya sehingga kita pada akhirnya disebutkan sebagai keluarga Allah? Jika kita adalah bagian dari keluarga Allah, apa yang dapat kita terima dari Bapa kita? Dan apakah tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga Allah? Firman Tuhan mendorong kita untuk mengelola bagi Tuhan sampai Dia datang kembali. Apa maksudnya dengan statement ini? Kita akan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini ketika kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Kita akan lihat di dalam pelajaran kita, siapakah bagian dari keluarga Allah? Siapakah pemilik segalanya? Apakah sumber daya yang kita miliki? Apa tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga Allah? Dan apakah yang harus kita lakukan dengan apa yang kita miliki? Mari kita temukan jawaban-jawabannya ketika kita mempelajari pelajaran kita untuk beberapa waktu di depan ini. Siapakah bagian dari keluarga Allah? Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Mereka yang adalah anak-anak Allah atau anggota keluarga Allah sesuai dengan Galatia 3 ayat 26 ialah kita yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Adam adalah anak Allah, dan apakah itu berarti semua keturunannya adalah anak-anak Allah juga? Semua manusia adalah anak-anak Allah karena penciptaan. Kita semua diciptakan oleh Allah. Dan bahkan kalau kita kembali ke dalam pekan penciptaan hari yang ke-6 ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia ciptakan manusia ini menurut gambar dan rupa Allah. Namun ini tidak menjadikan kita bagian dari keluarga Allah. Untuk menjadi bagian dari keluarganya, kita harus lahir dari Allah. Dengan kata lain, kita harus menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, kita harus beriman di dalam Yesus Kristus sehingga kita dapat disebutkan sebagai anak-anak Allah. Kita harus menuruti apa yang disampaikan oleh Allah itu sendiri dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Yohanes menjelaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah karena Dia mengasihi kita. Ketika Yesus menjadi manusia, Ia menjadi bagian dari keluarga kita sehingga siapapun yang ingin menjadi bagian dari keluarga Allah dapat melakukannya. Inilah mengapa Yesus berbicara tentang Bapakku dan Bapamu. Karena kita memiliki Bapa yang sama dengan Yesus. Dia adalah saudara kita, dan kita semua adalah saudara dan saudari di dalam Tuhan. Yesus menjadi anggota keluarga di dunia sehingga kita dapat menjadi anggota-anggota keluarga surgawi. Keluarga di surga dan keluarga di bumi satu adanya. Sebagaimana Bapa mengasihi kita, maka setiap anggota keluarga Allah harus saling mengasihi satu sama lain. Bahkan sebagai anggota keluarga Allah, kita harus mengasihi, bukan hanya mengasihi sesama, melainkan mengasihi musuh kita. Apakah kita mampu untuk melakukannya? Mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Kalau kita mau menyebutkan diri kita adalah sebagai anggota keluarga Allah, mari kita saling mengasihi, sama seperti dengan Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Siapakah pemilik segalanya? Mazmur 50 ayat 12. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Tuhan memberitahu Daud bahwa dia tidak dapat membangun bait suci. Jadi putranya Salomo akan melakukannya. Dan Daud menyiapkan semua bahan yang diperlukan. Kita tahu bersama cerita ini. Dan walaupun Daud adalah raja, tetapi Allah
pemilik segala sesuatu. Dan Daud menuruti apa yang difirmankan oleh Allah ini. Sehingga Salomo yang membangun akan bait suci, tetapi Daud meminta kepada Tuhan kalau boleh dia menyiapkan semua bahan yang diperlukan, dan Tuhan mengizinkan. Ini menandakan bahwa Allah penguasa segala sesuatu. Kemudian Daud mengundang orang-orang untuk membawa persembahan khusus untuk pembangunan itu. Daud menanggapi kemurahan hati mereka dengan berdoa sebagai berikut ini. Dia katakan, punya mulah segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Sebab daripada mulah segala-galanya. Dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Segala kelimpahan dari tanganmu sendiri. Punya mulah segala-galanya. Ini merupakan isi dari doa Daud, dan ini menandakan bahwa walaupun dia raja, dia mengakui bahwa ada raja di atas segala raja yang lebih berkuasa dibandingkan kekuasaan dari Raja Daud. Dan dia memuji Allah, dia memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, karena Allah lah pemilik segala sesuatu. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Karena itu kita harus memuji Dia dan berterima kasih kepadanya atas kebaikannya. Gantinya kita mengandalkan akan diri kita sendiri, menyombongkan akan setiap pencapaian-pencapaian kita. Mari kita dengan penuh kerendahan hati terus datang kepada Tuhan, mengakui Allah sebagai pemilik segala sesuatu, yang mempercayakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Apa sumber daya yang kita miliki? Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Tuhan adalah pemilik semua sumber daya di planet ini. Dia bersedia memberikannya kepada anak-anaknya, saudara dan saya. Namun hadiah terbesar yang Dia berikan kepada kita adalah putranya Yesus. Janganlah pernah kita melupakan akan hal ini. Kita sebenarnya harus dihukum mati oleh karena dosa yang telah dilakukan. Tetapi Bapa mengutus putranya, yakni Yesus Kristus. Dia datang ke dunia dan Dia mati di kayu salib hanya untuk saudara dan saya. Oleh karena Allah mengasihi dunia ini, mengasihi saudara dan saya, sehingga pada akhirnya kita layak disebutkan sebagai anak-anaknya. Kita berterima kasih oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, keselamatan yang Ia berikan kepada kita, dan melayakkan kita untuk terus menjadi anak-anaknya. Karunia rohani dan jasmani apa yang Allah tawarkan kepada kita? Yang pertama adalah kehidupan. Dia sumber kehidupan, memberikan kehidupan kepada kita. Dia adalah sumber keselamatan, memberikan keselamatan kepada kita, yang sebenarnya kita tidak layak mendapatkannya, tetapi oleh karena Yesus mati di kayu salib sehingga kita dilayakkan untuk mendapatkan keselamatan. Yang berikutnya adalah Roh Kudus. Yesus sebelum Dia menyelesaikan pelayanannya di dunia ini, Dia menjanjikan bahwa akan ada penolong yang lain, yakni Roh Kudus. Dan saat ini begitu pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu bukan kuasa, Roh Kudus itu bukan alat, tetapi Roh Kudus adalah Allah yang akan terus menuntun, mengingatkan kita, menginsyafkan kita dari setiap kesalahan, dan terus mengingatkan kita kepada pengorbanan Yesus. Selanjutnya adalah karunia-karunia roh. Allah memperlengkapi kita dengan karunia-karunia rohani di dalam setiap kehidupan kita. Coba kita cek apa saja karunia-karunia tersebut, dan mari kita gunakan karunia-karunia tersebut untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat-berkat materi. Ada begitu banyak sumber daya yang kita miliki, yang diberikan Allah kepada kita. Tidakkah kita mensyukuri akan berkat-berkat Tuhan ini di dalam kehidupan kita? Gantinya kita terus bersungut-sungut di dalam setiap kehidupan kita. Berkat Tuhan bukan hanya materi saja, tetapi ada banyak hal yang kita sudah pelajari tadi. Karena seringkali kita menentukan bahwa berkat Tuhan itu hanya apabila kita diberkati secara finansial atau secara materi. Memang harta salah satu berkat Tuhan. Tidak salah orang menjadi kaya, tetapi bukan hanya itu satu-satunya penentu bahwa kita diberkati atau tidak. Tetapi ada hal-hal lainnya yang kita sudah pelajari tadi, yang ternyata itu merupakan pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmati akan kehidupan kita baik di dunia ini dan dipersiapkan di dalam kerajaan surga. Apakah tanggung jawab kita? Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan telah memberikan segalanya kepada kita, dan Dia telah menunjuk kita sebagai penata layannya. Penata layan adalah saudara dan saya, diberikan kesempatan untuk mengatur, untuk mengelola,
untuk menuntun, untuk menjaga segala sesuatu yang dipercayakan Allah kepada kita. Dia juga mengharapkan suatu tanggapan kasih oleh karena segala sesuatu telah diberikan kepada kita. Apa yang harus kita tunjukkan ialah kasih. Bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia? Yohanes dengan jelas menyatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tanggung jawab kita adalah oleh karena Allah telah memberikan segala sesuatu kepada kita, kita tunjukkan itu dengan kita mengasihi. Mengasihi berkaitan erat dengan penurutan terhadap perintah Tuhan. Hukum pertama sampai hukum keempat ialah kasih kepada Allah, sedangkan hukum kelima sampai hukum ke-10 menunjukkan bahwa kita mengasihi kepada sesama kita manusia. Ketika kita menyatakan bahwa kita mengasihi Allah, itu berarti bahwa kita menaati perintah-perintahnya. Mengasihi tidak bisa lepas dari penurutan terhadap perintah-perintah Tuhan. Kita menuruti perintah Tuhan bukan untuk mendapatkan keselamatan, justru karena keselamatan telah diberikan kepada kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih atas keselamatan yang telah diberikan dengan cara kita menuruti akan perintah-perintahnya. Dan apakah yang harus kita lakukan dengan apa yang kita miliki? Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jika Tuhan memberi kita segalanya dan meminta kita untuk menjaganya, mengapa Yesus mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki harta di bumi? Ada orang-orang di dalam firman Tuhan yang kaya raya dan tetap setia kepada Tuhan, seperti Abraham atau Ayub. Namun kepercayaan mereka tidak diatur dalam kekayaan mereka. Mereka menganggap kekayaan mereka sebagai sesuatu yang sementara, pinjaman, dapat dipertukarkan. Berapa banyak di antara kita yang diberkati Tuhan yang menganggap bahwa harta tersebut hanya pinjaman, bukan milik kita sepenuhnya, dan hanya sementara. Karena pada kenyataannya ada begitu banyak orang yang walaupun mereka mengorbankan akan iman mereka, yang penting mereka dapat memperoleh harta, memperoleh kekayaan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan akan kekayaan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, contohnya Abraham dan Ayub. Tetapi walaupun mereka diberkati Tuhan dengan kekayaan yang begitu luar biasa, tapi mereka menganggap bahwa harta tersebut hanya merupakan titipan, hanya pinjaman, hanya sementara. Itulah sebabnya mari kita menanamkan di dalam pikiran kita, apabila Tuhan mempercayakan kita dengan harta kekayaan, itu adalah berkat Tuhan dan itu tidak salah. Tetapi ingat, fokus kita bukan pada barang-barang fana ini, tetapi fokus kita kepada si pemberi kekayaan tersebut, ialah Allah itu sendiri. Yesus mendorong kita untuk mengumpulkan harta di surga. Bagaimanakah kita dapat melakukannya? Yang pertama, menjadikan Tuhan dan tujuannya sebagai prioritas utama kita. Menggunakan sumber daya kita untuk memenuhi keperluan kita. Memberitakan Injil baik dengan berbicara maupun dengan teladan kita, dan memberkati orang lain dengan sumber daya dan tindakan kita. Jadi apakah artinya menyimpan harta di surga? Itu berarti menjadikan Allah dan pekerjaannya pertama dan terutama dalam kehidupan kita, daripada menjadikan uang yang pertama dan terutama. Di antara perkara-perkara yang lain, itu berarti menggunakan apa yang kita miliki untuk pekerjaan Allah, untuk pengembangan kerajaannya, untuk bekerja bagi orang lain, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, tidak salah seorang menjadi kaya, karena kekayaan itu juga pemberian Tuhan. Tetapi apabila kita diberkati dengan kekayaan, jangan kita pernah melupakan siapakah pemilik kekayaan yang sesungguhnya, ialah Allah. Dan fokus kita hanya kepada Allah, si pemberi kekayaan tersebut, sehingga kita akan menganggap berkat Tuhan ini hanya merupakan pinjaman sementara, titipan kepada kita, dan kita akan gunakan ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong satu dengan yang lain. Mengapa kita melakukan akan hal tersebut? Karena jangan pernah kita melupakan, karena kita adalah anggota keluarga Allah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini dan sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Bantu kami untuk terus mengingat bahwa kami adalah anggota keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.